Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Kitabul Adab dari Sahih Al-Bukhari. Kita masuk bab ke-40. Bab kaifa yakunu rajulu fi ahlihi. Bab bagaimana seorang seharusnya di rumahnya, di samping istrinya atau di tengah keluarganya. Apa teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa adab yang diajarkan oleh Nabi ketika sedang di rumah? Jawabannya, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis. Beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Hafs bin Umar. Qala hadatsana Syu'bah 'anil Hakam an Ibrahim 'anil Aswad. Qala sa'altu Aisyata. Al-Aswad berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Apa sih yang dikerjakan oleh Nabi ketika di rumahnya, yaitu di tengah-tengah keluarganya? Ingin tahu apa sunah-sunah Nabi, adab-adab Nabi ketika di tengah keluarganya. Ini yang sahabat tidak tahu, karena kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di luar rumah mereka lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di masjid mereka lihat, Nabi kalau SAW sedang bersafar mereka lihat, tapi kalau Nabi di rumah mereka tidak lihat, karena itu privasi Nabi SAW. Maka mereka bertanya kepada istri Nabi SAW. Dalam hal ini yang ditanya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanan Nabi SAW yasna'u fi ahlihi. Apa kegiatan Nabi SAW ketika di rumahnya, di tengah keluarganya? Qalat, Aisyah berkata, kana fi mihnati ahlihi. Adalah Nabi SAW membantu istrinya, ya, membantu kegiatan istrinya. Fa idza hadaratis salatu qama ila shalah. Kalau sudah tiba waktu salat, maka beliau pun segera menuju salat. Beliau pun segera menuju salat, ya. Maka hadis ini menunjukkan tentang tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di tengah keluarganya, ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika sedang di rumah dia membantu istrinya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang lain beliau mengurusi dirinya sendiri, ya. Makanya dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, ya, ketika ditanya, hal kana Rasulullah SAW ya'malu fi baitihi, apakah Rasulullah SAW bekerja di rumahnya? Maka Aisyah berkata, na'am, iya, karena Rasulullah SAW yakhsifu na'lahu, adalah Rasulullah SAW menjahit sendalnya. Yakhsifu na'lahu maksudnya ada kulit dengan kulit ditumpuk kemudian dijahit. Jadi Rasulullah bikin sendalnya sendiri, jahit, ya. Jadi keperluannya. Kemudian wa yakhitu thawbahu. Rasulullah SAW juga menjahit bajunya. Menjahit bajunya, jadi bikin sendal, menjahit bajunya, ya. Yang membantu istrinya. Wa ya'malu fi baiti kama ya'malu ahadukum fi baiti. Sebagaimana yang lain, dia bekerja di rumah sebagaimana salah seorang dari kalian bekerja di rumah. Ya, di antara dalam hadis ini kana fi mihnati ahlihi, bahwasanya bahwasanya dia membantu istrinya, ya. Dia membantu istrinya. Dalam riwayat yang lain wa yahlibu syatahu. Rasulullah SAW memerah susu kambing untuk keluarga dia yang perah. Dan ini menunjukkan akan sifat tawadhu. Ibn Battal berkata mengomentari hadis-hadis seperti ini, wa fihi anna al-a'immata wal ulama yatanawaluna khidmata umurihim bi anfusihim wa anna dzalika min fi'li salihin. Ini dalil bahwasanya para imam, para a'immah itu orang-orang salihin dan para pemuka-pemuka, mereka mengurusi diri mereka sendiri, yaitu ngurus ambil susu sendiri, kemudian jahit baju sendiri, kemudian mereka jahit sendal sendiri, ya. Dan ini perbuatan seperti ini adalah sifat orang-orang saleh, sifat orang-orang saleh, ya. Dan Ibn Tin berkata, wala syakka anna akhlaqal anbiya wal mursalin atawadhu, tanpa diragukan lagi bahwasanya akhlak para nabi dan akhlak para mursalin adalah tawadhu wa tadhallul, dan juga merendah diri fi af'alihim, dalam kegiatan-kegiatan mereka, wal bu'du anit taraffuh wa tana'um, dan mereka jauh dari bersenang-senang, ya, berfoya-foya, ya. Wa kanu yamtahinuna anfusahum fima tu'inu lahum. Maka mereka
mempekerjakan diri mereka pada perkara-perkara yang membantu mereka. Ya. Maka liyusannu bidzalika fayuslaku sabiluhum wa tuktafa. Mereka mencontohkan hal tersebut agar orang-orang mengikuti mereka, agar orang-orang meneladani mereka. Inilah kebiasaan para nabi dan para mursalin dan para salihin, ya. Sebagaimana kita kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau menggembala kambing, mencari nafkah buat istrinya, nolong istrinya. Seperti itu kegiatan para nabi. Sehingga mereka jauh dari tarafuh wa tana'um, dari hidup taraf, yaitu foya-foya, senang-senang, ya. Makanya di antara, saya sering sampaikan hal ini, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh sebagian ulama adalah komitmen dalam zuhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam komitmen dalam zuhud, selalu zuhud seumur hidup beliau. Padahal kalau beliau mau kaya, mau senang-senang bisa, karena beliau sering, banyak orang suka sama beliau, banyak yang kasih hadiah sama beliau. Terus beliau sallallahu alaihi wasallam sering menang perang, kalau menang perang dapat ghanimah banyak, 1/5 buat beliau, ghanimah banyak. Ya, kalau beliau mau berfoya-foya bisa, ya. Kalau beliau harus bangga-banggaan mungkin naik kuda terus atau naik onta terus, terkadang beliau sering naik himar. Naik himar, tawadhu. Rasulullah SAW kalau ingin bergaya dengan necis untuk beliau bergaya, tapi beliau tidak. Bajunya sama dengan para sahabat yang lain. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini memperingatkan pada kita bahwasanya tawadhu, ya, bukan hanya diperlihatkan di luar, ya. Sebagian orang tawadhu di luar, kelihatannya di luar tawadhu, rendah diri, tapi di rumah tidak tawadhu. Di rumah tidak tawadhu. Lain halnya dengan Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya tawadhu di luar, di rumah tawadhu. Bahkan orang yang lebih utama untuk kita tawadhui yaitu orang rumah. Kalau bisa tawadhu sama kawan, tawadhu sama teman sejawat, ya, sama rekan, ya, sama murid, kita tawadhu, ya. Maka lebih utama lagi kita tawadhu kepada istri dan anak-anak, yang mereka lebih utama untuk kita tawadhui. Berkata Ibnu al-Mulaqqin dalam hadis ini, kana fi mihnati ahlihi. Perhatikan ini. Rasulullah SAW pakai, jadi Aisyah datang dengan lafal kana. Kana itu menunjukkan daimumah, itu selalu. Yaitu kana fi mihnati ahlihi, yaitu Rasulullah selalu membantu keluarganya. Subhanallah, selalu. Kata Ibnu al-Mulaqqin ini gurunya Ibnu Hajar, ya dulu ala dawami dzalik. Ini menunjukkan Rasulullah selalu demikian. Min fi'lihi. Mata urida lahu ma yahtaju ila islahihi. Maka beliau selalu demikian, ya, dalam membantu keluarganya, bekerja dalam rumah, ada yang perlu dibantu maka beliau bantu. Ya, li alla yakhluda ila da'ati war rafahiyah allati dhammaha Allah, agar seorang tidak bersandar kepada, terbiasa dengan condong kepada sikap foya-foya, glamor, hidup kaya-kaya gitu. Allati dhammaha Allah, yang Allah benci dengan sikap seperti itu, hidup mewah, kemudian foya-foya. Allah benci. Wa akhbara annaha min sifati ghairil mu'minin, dan Allah kabarkan ini bukan sifat orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Walid bin Al-Mughirah, wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Biarkan aku, atau Rasulullah, Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, wa dharni wal mukadzibin, biarkan aku dengan orang-orang para pendusta, ulin na'mati, yaitu orang-orang yang diberi kenikmatan, ya. Maka benar kita sering sampaikan bahwasanya nikmat Allah tidak mengapa kita nikmati, kita tidak mengharamkan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Dan siapakah yang mau mengharamkan apa yang Allah keluarkan buat hamba-hambanya? Tapi ingat, tapi jangan terlalu hidup mewah. Jangan suka hidup mewah, ya. Karena kita mencontohi para nabi, para mursalin. Ya, para mursalin. Mereka berkesempatan untuk kaya raya. Nabi SAW kalau mau kaya raya, beliau tidak melakukannya. Nabi Daud alaihissalam raja. Tapi kana ya'kulu min amali yadihi, dia makan dari hasil kerjanya sendiri.
Ya. Oleh karenanya kawan-kawan yang diberikan kelapangan harta boleh senang-senang, tapi jangan membiasakan diri untuk hidup mewah, ya. Jangan biasakan diri untuk beli barang-barang yang selalu mahal, branded, ya. Karena itu bisa menjadikan hati kita berubah, ya. Dan ini bukan hal yang omong kosong, ini benar, ya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, al-khuyala fi ahli al-ibil wal khail, kesombongan, keangkuhan itu bisa muncul pada pemilik onta dan pemilik kuda, ya. Karena kudanya mewah, kudanya hebat, dia bangga dengan kudanya. Kalau kudanya jago, kudanya dia kadang-kadang bangga. Artinya bisa menimpa. Tidak semua orang memiliki kuda kemudian sombong, tapi bisa menimpa atau banyak ini menimpa orang pemilik kuda, pemilik onta, ya. Adapun sakinah, ketenangan pada pemilik kambing, ya. Kalau kuda bisa pacuan kuda, kalau onta bisa pacuan onta, kalau kambing tidak ada pacuan kambing. Dan orang bangga dengan kudanya. Memang itu kalau kuda saja bisa bikin seorang merasa tinggi. Demikian juga kita kiaskan seperti mobil mewah, seperti jam mewah, kemudian apa yang mewah. Mewah ini bisa merubah hati seorang. Seorang terkadang terbawa dalam pola hidup, ya. Lifestyle. Kemudian dia terbiasa dengan yang branded. Sehingga kalau tidak beli branded, dia tidak merasa percaya diri, dia merasa dia bakalan diomongin orang. Setan menghiasi dia sehingga dia hidup dalam dalam khayalan, ya. Ngapain kita perlu pengakuan mereka? Kita perlu pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang bilang kita apa. Kita bukan memisik-misikkan diri pakai barang yang rusak, enggak, kita boleh pakai barang yang bagus, ya. Tapi jangan biasakan diri untuk selalu nyaman, enggak. Itu bukan kebiasaan Nabi dan bukan kebiasaan para orang-orang salihin. Tadi disebutkan oleh dua ulama, Ibnu Tin mengatakan tadi, ya, Ibnu Mulaqqin mengatakan tadi, ya, alla yakhluda ila da'ah, agar orang tidak condong kepada rafahiyah, hidup mewah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kelebihan harta, maka kita gunakan infak fi sabilillah dan untuk yang semisalnya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawadhu di rumahnya, bantu istrinya, ya. Rendah diri di hadapan istrinya, maka kita berusaha mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di rumah kita tawadhu sama anak-anak, tawadhu sama istri. Orang-orang yang lebih utama untuk kita tawadhui daripada yang lainnya. Di sini juga kita mendapatkan faedah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahlihi, adalah Rasulullah SAW membantu istrinya, fa idza hadaratis salat qama ila salat. Tapi kalau sudah tiba waktu salat, beliau langsung pergi menuju salat. Bahwasanya bagaimanapun mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan sibuk dengan istri, main-main dengan istri, membantu istri. Begitu tiba waktu salat, maka hendaknya meninggalkan segala kegiatan tersebut. Jadi seorang di tengah-tengah hak Allah dia tunaikan, hak istri dia tunaikan. Nabi tawadhu kepada istrinya tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tiba waktu untuk salat, maka beliau tinggalkan istrinya, ya. Maka seorang lelaki membiasakan hal tersebut. Di tengah-tengah lagi main sama anaknya, di tengah-tengah lagi main sama istrinya, bercanda sama istrinya, bercumbu sama istrinya, di tengah lagi membantu istrinya, tiba-tiba azan, maka dia biasakan langsung pergi ke masjid. Itu adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kepala keluarga harus membiasakan di rumah. Sehingga anak-anak tahu bahwasanya ayahnya ini kalau sudah waktu sholat, dia serius, ya. Dan dimanapun kalau kita lagi di luar, ada masjid enggak dekat sini? Mungkin enggak mampir di masjid? Itu pembicaraan yang harusnya didengar oleh anak-anak. Sehingga anak-anak sering mendengar ayahnya, kalau sudah waktu sholat dia perhatian. Lihat Nabi mencontohkan, Nabi lagi bantu istrinya Aisyah, atau bantu istri-istri yang lain, tiba-tiba kalau sudah waktu sholat, Nabi tinggalin. Sehingga jadilah itu suatu konsep dalam hidup rumah tangga, ya, peraturan yang tidak tertulis tapi berlaku. Kalau sudah waktu sholat, semua kegiatan tinggal. Meskipun lagi di tengah-tengah masalah sama istri, lagi tengah-tengah membantu istri, datang sholat, maka tinggal. Ini contoh kadang-kadang kita lupa, kita lalai. Kita tahu anak-anak kita hidup sekarang dalam kondisi banyak godaan, banyak yang membuat mereka lalai. Nah, kita tanamkan dalam benak mereka tentang pentingnya sholat. Di antaranya kita sibuk kalau sudah waktu sholat. Persiapan sholat di mana, sempat enggak, wudu enggak, seperti itu. Sehingga anak-anak tahu bahwasanya ayahnya
adalah orang yang perhatian sama salat, mudah-mudahan diikuti oleh anak-anaknya. Baik, kita lanjutkan. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, babu al-mikahi minallahi ta'ala. Bab tentang cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-mikah, ini al-mikah maknanya al-mahabbah. Al-mikah maknanya mahabbah. Dia berasal dari wa maqa yamiku atau wa miqa yamiku. Wa miqa yamiku, ya. Jadi fa'ila yaf'ilu, ya. Wa miqa yamiku miqah, ya, atau ya miqatun, ya. Miqatun. Maknanya dari ahabba, seperti mahabbah. Seperti kalau kita bilang wa'ada idatun, wa'ada ya'idu idatun, sama wa miqa yamiqu miqatun, ya. Jadi miqah wa miqa yamiqu maknanya adalah ahabba, mencintai. Sehingga makna al-miqah maksudnya al-mahabbah. Maknanya bab al-mahabbah minallahi ta'ala, yaitu cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah mencintai dan dicintai, ya. Allah mencintai dan juga dicintai. Bukan cuma Allah dicintai saja, tetapi Allah juga mencintai. Dan ini suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mencintai, ya, makhluk yang tidak bisa apa-apa. Biasanya kalau orang mencintai itu karena selevel, ya, mencintai teman sama teman, kawan sama kawan, ya. Tapi kita makhluk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai banyak hal, ya. Allah mencintai amalan hamba, ya, yang baik. Makanya sering ditanya, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai sebagian tempat seperti Mekah, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Mekah, sungguhnya engkau wahai Mekah adalah kota yang terbaik dan kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mencintai hamba-hambanya, ya, hamba-hambanya. Seperti dalam hadis ini, jadi Allah bisa mencintai. Kita tahu manusia yang paling dicintai oleh Allah ada dua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya diberi gelar dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka Rasulullah SAW berkata, innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini sifat yang ditolak oleh ahlul bidah. Ahlul bidah, mereka mengatakan Allah tidak bisa mencintai. Karena mencintai itu sifat makhluk, berarti membutuhkan kecondongan dan yang lain, sehingga mereka tafsirkan dengan iradah atau mereka takwil. Tentu ini adalah takwil yang batil, ya. Beda antara berkehendak dengan mencintai, ya. Seorang kalau dia merasa dicintai Allah, beda rasanya, begitu bahagia ketika dia tahu misalnya Allah bisa mencintai sehingga dia mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekali kehendak kebaikan. Beda maknanya. Kata mereka mencintai maksudnya Allah menghendaki kebaikan bagi sang hamba. Tentu beda antara menghendaki dengan mencintai. Kalau kita bilang kenapa kalian tidak menafsirkan mencintai? Kata dia mencintai kecondongan. Kecondongan itu kecondongan hati. Sementara Allah tidak mungkin memiliki kecondongan. Kita bilang sama iradah, kehendak. Kehendak juga kecondongan. Mana ada kehendak tanpa hati? Kehendak juga dengan hati. Kalau mereka bilang kehendak itu berarti kehendak Allah tidak sama dengan kehendak makhluk, kita bilang sama, cinta Allah tidak sama dengan cinta makhluk. Ya. Ya. Oleh karenanya mereka mengatakan Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Ini perkataan batil. Oleh karenanya Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah menyebutkan di antara puncak nikmat surga adalah melihat wajah Allah. Kelezatan, dia sebutkan lafal kelezatan memandang wajah. Kelezatan kenapa? Karena cinta. Kita memandang Allah dengan penuh kelezatan, ya. Kata mereka enggak mungkin mencintai, enggak mungkin dicintai, enggak mungkin dilezat-lezat dengan dipandang, itu enggak mungkin. Ini semua adalah akal mereka, filsafat mereka yang mereka gunakan. Menurut mereka ayat-ayat tidak masuk akal sehingga mereka takwilkan dengan takwil yang juga tidak bisa memberi solusi bagi mereka. Karena mereka takwil dengan mereka bilang mencintai, maksudnya menghendaki kebaikan. Apa bedanya? Menghendaki, manusia juga menghendaki. Sama, mencintai, menghendaki, apa bedanya? Sama-sama dimiliki oleh manusia. Kalau kalian bilang menetapkan sifat mencintai tasbih, menyerupakan dengan makhluk, sama, menetapkan sifat berkehendak juga sama seperti makhluk. Dan kaidah al-qaulu fi ba'dhi sifat kal qauli fi ba'dhil akhar. Membahas tentang satu sifat sama dengan pembahasan seperti sifat yang lain.
Tapi di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab al-mahabbah minallah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan hadis. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Amr bin Ali, qala hadatsana Abu Asim an Ibnu Jurayj, qala akhbarani Musa bin Uqbah an Nafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ahabballahu 'abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, lihat, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah mencintai seorang hamba, ya. Nada Jibril, maka Jibril pun, Allah pun panggil Jibril, Allah menyeru Jibril, dan Allah berkata kepada Jibril, ya, tentu Allah berbicara dengan Jibril, Jibril mendengar perkataan Allah, ya. Innallaha yuhibbu fulanan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Jibril memberi pengumuman, nada Jibril, Jibril memberi pengumuman, mohon maaf, Allah manggil Jibril, Allah bicara dengan Jibril, kemudian Allah berkata, innallaha yuhibbu fulanan, wahai Jibril, sungguhnya Allah mencintai si fulan, fa ahibbahu, maka cintailah si fulan tersebut. Maka Jibril menurut dengan perintah Allah, dan malaikat tidak pernah membangkang sama sekali. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang, mereka selalu patuh. Ketika Allah perintah Jibril mencintai si fulan, fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun cinta kepada si fulan tersebut. Fa yunadi Jibrilu fi ahli sama, lalu Jibril memberi pengumuman dengan menyeru, nada yunadi, nida maksudnya seruan, itu saut murtafi', suara yang diangkat. Maka Jibril menyeru kepada penghuni langit, itu kepada malaikat-malaikat yang menghuni langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh, sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka cintailah kalian kepadanya. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka penghuni langit pun mencintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fi ahlil ard, kemudian akhirnya diletakkan rasa terima di sisi penghuni bumi, yaitu penghuni bumi mencintai orang tersebut, ya. Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya seseorang dicintai oleh masyarakat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang bikin mereka cinta kepada orang tersebut. Jadi Allah mencintai dia, Allah menyuruh Jibril mencintainya, dan akhirnya Allah menjadikan masyarakat mencintainya. Jadi Allah mencintainya, Jibril pun mencintainya, langit-langit malaikat-malaikat yang lain pun mencintainya, dan bukan penghuni langit saja, bahkan penghuni bumi pun mencintainya. Dan inilah salah satu tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi mereka rasa cinta. Akan menjadikan mereka rasa cinta, yaitu Allah membuat dia dicintai oleh banyak orang. Ya. Dan karena Allah mencintai mereka, maka orang-orang pun akan mencintai karena Allah mencintainya, maka orang pun mencintainya. Demikian juga di antara tafsiran dalam surat Thaha ayat 39, Allah berfirman tentang Nabi Musa, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku lemparkan kepada engkau, hai Musa, rasa cinta dariku. Ini di antara sebab kenapa maknanya adalah habbabtuka ila ibadi, yaitu aku menjadikan hamba-hambaku mencintaimu. Makanya dari Musa, setiap orang yang melihatnya mencintainya. Setiap orang yang mendengar tentang kisahnya menarik kisah Nabi Musa, kagum dengan Nabi Musa. Bahkan Fir'aun yang ingin bunuh anak-anak Bani Israel, ketika melihatnya tidak jadi membunuhnya. Gemes sama si kecil Musa, ya. Sayang sama si kecil Musa. Padahal dia lagi cari anak-anak bayi dari Bani Israel untuk dibunuh. Ketika Musa dibuang, kemudian melewati kerajaan Fir'aun, istana Fir'aun, kemudian dipungut oleh istrinya, dihadapkan di hadapan Fir'aun, Fir'aun tidak jadi bunuh. Ya, kenapa Allah mengatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni? Aku menjadikan aku lemparkan rasa cinta dariku. Dan subhanallah, Musa hidup lama sampai dewasa di istana Fir'aun dengan dicintai oleh Fir'aun. Padahal beda suku, ya, padahal beda perbuatan, ya. Fir'aun musyrik. Sementara Nabi Musa alaihissalam tidak musyrik sama sekali. Tetapi tetap dia cinta kepada Musa. Bahkan Musa dikatakan sebagai ibn Fir'aun. Dalam sebuah tafsir mengatakan Musa dikenal sebagai anak angkat Fir'aun. Ya, dikatakan Musa anak Fir'aun. Sampai akhirnya Musa alaihissalam melakukan kesalahan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun harus kabur ke Madian sebagaimana Allah sebut dalam surat Al-Qasas. Intinya kalau Allah menghendaki, ya, seorang cinta kepada kita atau kita cinta pada orang, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua di tangan Allah Subhanahu. Di antara sebab
orang-orang menjadi cinta kepada kita adalah dengan beriman dan beramal saleh. Dengan beriman dan beramal saleh. Karena kalau sudah Allah mencintai seseorang, maka dia akan menjadikan Jibril pun cinta kepadanya. Malaikat pun cinta kepadanya. Akhirnya penghuni bumi pun cinta kepadanya. Maka ini memotivasi kita untuk ikhlas. Bahwa kita beramal, kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah berkata, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, ardallahu radhiyallahu anhu, ardan nas anhu." Siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, orang marah biarin aja, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan membuat orang-orang pun ridha kepadanya ujungnya, ya. Tapi siapa yang mencari man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, siapa yang mencari keridhaan manusia, menyenangkan orang dengan menjadikan Allah murka, sakhitallahu alaih wa askhatan nas alaih, maka Allah pun murka kepadanya, Allah akan menjadikan orang murka kepadanya cepat atau lambat. Maka seorang fokus bagaimana bisa menjadikan Allah mencintainya. Caranya bagaimana? Ya, namanya agar Allah perhatian sama kita, cari muka sama Allah. Cari muka bagaimana? Dengan melakukan hal yang Allah cintai. Melakukan hal yang Allah cintai, membuat Allah mencintai kita. Ya, mendahulukan kecintaan Allah daripada kecintaan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu demi untuk meraih kecintaan Allah. Kalau sudah cinta kita, maka urusannya beres gampangannya. Karena Allah kalau sudah cinta, Allah tidak akan mengadab kita dan Allah akan bimbing kita. Allah akan menjadikan orang-orang pun perhatian sama kita. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim ada tambahan, ya. Wa idza abghadha 'abdan, jika Allah membenci seorang hamba, da'a Jibril alaihissalam, maka Allah panggil Jibril. Fa yaqulu inni ubghidhu fulanan, wahai Jibril, sungguhnya aku benci kepada si fulan. Yaitu bencilah kepada dia. Fa yubghidhuhu Jibril, maka Jibril benci sama dia. Tsumma yunadi fi ahli sama, kemudian Jibril menyeru kepada penghuni langit. Inna Allah yubghidhu fulanan fa abghidhuhu, sungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Qala fa yubghidhuhu, maka mereka pun membenci dia. Tsumma tudha'u lahul baghdha'u fil ard, kemudian kebencian diletakkan di muka bumi atas dia, ya. Ini mengerikan, ya. Maka seorang jangan sampai mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab baru, bab al-hubbi fillah atau babun al-hubbu fillah. Selalu ada dua cara baca, bisa babul hubbi fillah atau babun al-hubbu fillah. Bab tentang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya cinta karena Allah maksudnya kita mencintai sesuatu bukan karena sesuatu tersebut, tetapi karena Allah yang menyuruh kita mencintainya. Misalnya kita mencintai seorang karena cantiknya, yaitu berarti bukan karena Allah, tapi karena dia cantik. Kita mencintai seorang dekat sama dia karena kayanya, ya berarti karena hartanya, bukan karena Allah. Ini pembahasannya adalah cinta karena Allah, bukan karena dunia yang dimiliki oleh orang tersebut. Tapi kita mencintainya karena ada sebab-sebab yang membuat kita mencintainya, itu yang Allah perintahkan. Seperti dia soleh, dia bertakwa, dia baik, dia orang yang berakhlak mulia, dan kita disuruh mencintai orang-orang solehin. Ya, ini namanya al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Seperti dikatakan seorang penyair Majnun Laili pernah berkata, amuru ala diyari Laila uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata orang pengagum Laila, dia mengatakan aku melewati kampungnya si Laila. Ya. Aku pun mencium dinding-dinding yang ada di kampung Laila. Bukan karena cinta kepada dinding aku mencium dinding, tapi aku karena mencintai yang di balik dinding. Ya. Jadi ada, karena Laila tinggal situ, maka dia pun mencium dinding di situ. Berarti bukan karena dindingnya dia mencium dinding, tapi karena di balik dinding, di balik tembok ada si Laila. Ya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud bibir mencium Laila, apalagi ketatap tembok. Jadi ini maksudnya cinta karena sesuatu. Cinta karena sesuatu. Nah ini sering seorang mengatakan uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Benar enggak ungkapannya? Bahwasanya saya mencintaimu karena Allah. Jangan-jangan karena duniawi. Cinta karena duniawi banyak, ya.
karena kayanya, karena gantengnya, karena tampannya, karena keahliannya dalam duniawi. Itu namanya cinta karena duniawi, karena sama-sama satu suku, karena sama-sama satu hobi, sehingga timbul relasi pertemanan. Cinta itu banyak, cinta duniawi. Nah, sekarang ini namanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mau dibahas. Inilah suatu cinta yang luar biasa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Sebelum Nabi datang, para sahabat sudah saling mencintai, tapi bukan karena Allah, karena duniawi. Sama-sama dari Quraisy, sama-sama dari tinggal satu kampung, ya, sama-sama satu kabilah, sama-sama pedagang. Sampai disebutkan bagaimana Abdurrahman bin Auf dulu bersahabat sama Umayyah bin Khalaf, ya. Sama-sama pedagang, dulu kawan lama, ya. Sering bareng, sama-sama pedagang. Mereka saling mencintai, saling bersahabat, ya. Itu namanya cinta karena dunia. Ketika datang Nabi SAW, Nabi ajarkan sesuatu yang baru, yaitu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Saking begitunya mereka menerapkan cinta karena Allah, mereka bisa saling mencintai dari dua orang yang tidak punya hubungan darah sama sekali, tidak pernah kenal sebelumnya sama sekali. Dari si kaya bisa mencintai si miskin, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga ketika Rasulullah mengajarkan al-bughdhu fillah, benci karena Allah, maka anak bisa benci kepada ayahnya. Ayah bisa benci kepada anaknya. Seorang bisa benci kepada pamannya, seorang bisa murka kepada istrinya ketika lain agama atau lain keyakinan. Rasulullah ajarkan tentang al-bughdhu fillah. Taib. Kita bawakan Imam Bukhari bawakan hadis, beliau berkata haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yajidu ahadun halawatal iman hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah salah seorang dari kalian atau tidaklah seseorang akan mendapatkan manisnya iman sampai dia mencintai seorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. La yuhibbuhu illa lillah. Wa hatta an yuqdhafa fin nar ahabbu ilaihi min an yarji'a ila al-kufri. Sampai dia lebih suka dilempar di api daripada harus kembali kepada kekufuran. Ba'da id anqadhahu Allah, setelah Allah selamatkan dia. Artinya dia lebih baik dibakar daripada setelah hijrah kembali lagi. Wa hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sampai dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain mereka berdua, selain Allah dan Rasulnya. Ini salah satu dalil tentang bahwasanya iman itu memberikan rasa bahagia, ada manisnya iman. Itu yang dirasakan orang yang beriman. Ada kebahagiaan yang dia rasakan, apapun kondisinya. Ya, dia merasakan kebahagiaan ini hanya Allah yang berikan. Nah, bagaimana di antara cara merasakan ini misalnya seperti sabda Nabi, "Dzaka ta'mal iman, man radiya billahi rabba wa bil islami nabiyyan wa rasulah." Maka akan merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya. Kalau dia sudah seperti itu, dia ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, dia ridho kepada Allah atas segala keputusannya. Takdir yang Allah berikan kepada dia, menyakitkan atau menyenangkan, dia ridho karena dia tahu yang menentukan adalah Allah Tuhannya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kalau dia tahu ridho Islam sebagai agamanya, dia tunduk aturan-aturan Islam. Saya ridho Islam adalah syariat yang terbaik, aturan yang terbaik, dia ridho, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kalau dia ridho Muhammad sebagai Rasulnya, sehingga Rasulullah menjadi teladan baginya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Hadis itu mirip seperti hadis ini. Di sini Rasulullah sebutkan 3 perkara sebab merasakan manisnya iman. Yang pertama, yang terkait dengan judul bab, seorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia mencintai orang lain, tidak dia cintai kecuali karena Allah. Nah, ini yang kita perlu perlu kita terapkan. Kita berteman dengan dia, kenapa? Kita buat relasi dengan dia, kenapa? Ya, karena Allah atau bukan? Kita perlu cek masing-masing masalah hati, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Betapa banyak bilang uhibbuka fillah, ada masalah sedikit ngamuk. Tidak memberi uzur, ya. Uhibbuka fillah, tapi kalau temannya lagi masalah dia kabur, tidak membantu. Ini uhibbuka fillah di mana, ya? Hanya sekedar ungkapan bibir tapi tidak ada buktinya, ya. Oleh karenanya masing-masing kita harus jujur ketika belajar untuk mencintai karena Allah. Kita dekat dengan dia kenapa sih? Kenapa sih kita dekat dengan dia? Kalau ada urusan dakwah, ada urusan sosial, berarti karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dekat dengan dia untuk cari harta dia, enggak.
Kita tidak dekat dengannya untuk ngemis-ngemis kepadanya. Enggak. Enggak, tapi kita karena kita sama-sama berta'awun alal birri wa taqwa. Ya, kita mencintainya karena Allah. Kita mencintainya karena apa? Karena dia orang saleh, telah menghabiskan waktunya untuk Islam. Kita mencintai dia kenapa? Karena dia menghabiskan umurnya untuk berdakwah di jalan Allah. Kita mencintai guru-guru kita kenapa? Mereka habiskan umur mereka karena Allah. Kita mencintai orang-orang donatur kenapa? Mereka mengorbankan harta mereka karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita enggak kebagian misalnya. Jadi kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendekat tapi ada udang di balik rempeyek, bukan. Tapi kita memang karena Allah. Jadi ini seorang ketika mengatakan uhibbuka fillah, dia harus jujur. Ini pernyataan ada pertanggungjawabannya. Yang kedua, agar dia merasakan manisnya iman, dia benci untuk kembali ke kufuran. Dia sudah hijrah, sudah masuk Islam misalnya, atau sudah hijrah meninggalkan maksiat, kufur besar atau kufur kecil. Ya, kata dia lebih baik saya dilempar di api daripada harus kembali lagi. Ya. Harus lebih baik dilempar di api daripada harus kembali lagi. Ini meskipun lafalnya kufur sini mungkin maknanya kufur akbar, tapi kita kalau umum kita bisa bawakan kepada kufur asghar juga. Artinya kalau kita kiaskan juga kepada maksiat, seorang kalau sudah berhijrah dia bertahan, jangan kembali lagi, ya. Jangan kembali lagi. Saya sudah komitmen. Ada yang rayu-rayu, enggak. Lebih baik saya lempar di api neraka daripada harus kembali lagi kepada masa laluku yang penuh dengan kegelapan, ya. Penuh dengan kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya, agar dia merasakan manisnya iman, sampai dia menjadikan Allah dan Rasulnya ada yang lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini benar ya, bahwasanya Allah harus yang paling kita cintai, dan ini perlu mencintai Allah, kita harus belajar mengenal tentang sifat-sifatnya, mengenal nama-namanya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya. Kita mungkin mencintai Allah secara global, tapi kalau kita semakin mengenal, kemudian setelah kita mengenal nama-nama Allah, kemudian kita tenggelam dalam penerapan nama-nama tersebut, penerapan sifat-sifat tersebut. Allah mentakdirkan kita menjalani berbagai macam kondisi, sehingga kita baru ingat tentang makna Razzaq. Kita tahu ternyata rezeki bukan di tangan manusia, rezeki di tangan Allah. Allah berikan rezeki di arah yang tidak kita sangka-sangka. Kemudian kita mendapat masalah, kemudian dapat musibah, ternyata ujungnya indah. Kita ternyata Allah Al-Hakim, ternyata Allah Al-Bar, Allah Maha Bijak, Allah Maha Sayang. Sehingga kita terapkan nama-nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu di antara makna walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Tafsiran pertama, kalau kita berdoa kita nyebut nama-nama Allah. Tafsiran kedua, fad'uuhu biha, yaitu kita beribadah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Yaitu meyakini Allah Maha memberi rezeki, meyakini Allah Maha kasih sayang, meyakini Allah Maha bijak, meyakini Allah Maha adil, ya. Kita terapkan dalam kehidupan kita, itu salah satu bentuk beribadah dengan nama-nama Allah Al-Husna. Bukan cuma saat berdoa saja, tapi kita beribadah karena fad'uuhu maknanya bisa artinya berdoalah, bisa artinya beribadahlah dengan nama-nama tersebut. Dengan demikian kita akan semakin cinta kepada Allah. Kemudian kita cinta kepada Rasulnya karena Allah menyampaikan hal-hal yang harus kita lakukan melalui lisan Rasulnya. Ya. Sebagaimana yang disampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai daripada yang lainnya karena jasa dia kepada kita sangat besar. Dengan dakwahnya maka kita mengenal kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan yang abadi di akhirat. Lebih besar daripada jasa orang tua kita. Benar, orang tua kita jasa sangat besar. Kita pun tidak bisa balas kedua orang tua kita. Dan berusaha payah ibu mengandung, melahirkan, bertarung dengan kematian. Tapi itu semua kalau tidak ada Islam kita enggak akan bahagia. Kita enggak akan bahagia. Oleh karena jasa kebahagiaan yang kita rasakan setelah mengenal Islam itu lebih daripada jasa orang tua yang ngurusin kita. Kebahagiaan duniawi ya dari Nabi lebih besar. Belum lagi kalau kebahagiaan abadi di akhirat meraih surga. Oleh karenanya semakin besar jasa semakin kita cintai. Maka jasa Nabi jauh lebih besar daripada jasa kedua orang tua. Maka harus lebih cinta kepada Nabi daripada kedua orang tua, ya. Taib, di sini ada perkataan Tobari, perkataan yang cukup berat, ya.
sebagai apa namanya? Tanda cinta karena Allah ya. Saya bacakan aja ya. Fal akhul muakhi fillah kalladhi wasafa bihi syari' al-mu'min lil mu'min fi anna kulla wahidin minhuma li sahibihi bi manzilatil jasadil wahid. Seorang yang bersaudara kepada temannya, kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang disifatkan oleh syariat, bagaimana sikap seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Bagaimana sikap seorang terhadap kawannya, bi manzilatil jasadil wahid, seperti jasad yang satu, ya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mukmin yang satu seperti satu jasad. Kama thalil jasadil wahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama thalil jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukmin saling mencintai, saling menyayangi, saling lembut seperti jasad yang satu. Kemudian beliau berkata, At-Tabari, "Li'anna ma sarra ahadahuma sarral akhar." Ya, apa yang membuat salah seorang dari keduanya, dua orang saling bercintai karena Allah, kalau menyenangkan satu maka menyenangkan yang lain. Wa ma sa'a ahadahuma sa'al akhar, apa yang tidak menyenangkan salah satunya maka akan tidak menyenangkan yang lain. Wa anna kulla wahidin minhuma aunun li sahibihi fi amri dunya wal akhirati kal bunyan, dan keduanya saling bahu membahu dalam urusan dunia dan akhirat seperti bangunan yang satu. Karena Rasulullah mengatakan perumpamaan ini kalbunyan, yashuddu ba'dhuhu ba'dha, saling menguatkan di antara mereka. Wa kal mir'at lahu fi tawqifihi iyyahu ala uyubihi wa nasihatihi. Dan mukmin yang satu yang mencintai karena Allah, mukmin yang lain seperti cermin yang dengan cermin tersebut dia menunjukkan aib-aib saudaranya dan dia siap untuk menasihati saudaranya tersebut. Lahu fil mashhad wal maghib. Apakah ketika di depan atau ketika di belakang. Wa ta'rifu iyyahu min khata'ihi wa ma fihi salahu. Kemudian dia menjelaskan kesalahan saudaranya karena dia cermin. Dia tahu dia tahu tentang aib saudaranya, maka dia jelaskan kepada saudaranya, kau punya kesalahan-kesalahan begini, dia nasihati. Wa ma fihi salahuhu ma yakhfa alaihi, dan dia menjelaskan tentang kebaikan saudaranya yang saudaranya mungkin tidak tahu. Ini sekarang At-Tabari menjelaskan ciri seorang mencintai saudaranya karena Allah disebutkan di sini ada 3. Ciri pertama, kalau dia senang kau ikut senang, kalau dia tidak suka kau juga tidak senang. Sehati. Karena jasad yang satu, kalau satu sakit jasad lain ikut sakit, ya enggak? Tapi kalau temanmu senang kau bahagia, itu bukan cinta karena Allah. Atau temanmu bahagia terus kau tidak bahagia dengan kebahagiaannya, berarti kau tidak mencintainya karena Allah, mungkin kau hasad. Karena jasad yang satu melazimkan kalau satu sakit yang lain ikut sakit. Itu jasad yang satu. Kelazimannya kalau menyenangkan saudaranya juga senang, yang tidak suka bagi saudaranya juga tidak suka. Sifat yang kedua adalah kalbunian. Rasulullah mengatakan mukmin seperti bangunan, yashuddu ba'dhuhu ba'dha, saling menguatkan. Nah, urusan dunia akhirat harus ta'awun, saling tolong menolong. Kalau kita ditakdirkan lebih kaya dari saudara kita, kita bantu. Yang kita pura-pura enggak tahu. Ya. Kalau kita ditakdirkan lebih miskin, ya yang teman kita harusnya mengerti. Ya. Seperti itu. Ya. Demikian urusan akhirat. Kalau kita tahu teman kita bisa bantu di urusan akhirat, kita bantu. Jadi saling kokoh mengkokohkan, saling kuat menguatkan dalam urusan dunia akhirat. Konsekuensi dari kaum mukminin seperti bangunan yang satu. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, al-mu'min kal mir'ah. Kata Nabi, mukmin seperti cermin. Cermin itu apa? Kalau kita bercermin, kita enggak tahu ternyata ada jerawat di wajah, ternyata ada sisa makanan di sini. Kalau kita enggak bercermin, kita enggak tahu. Maka sikap seorang mukmin bagi saudaranya seperti cermin. Jadi kalau saudaranya melakukan kesalahan, maka tugas dia apa kalau saudaranya melakukan kesalahan? Pertama dia jelaskan kepada saudaranya tentang kesalahan tersebut. Dia berhentikan, ya akhi, kau punya begini. Terus dia nasihati, ya. Dia nasihati. Kemudian dia jelaskan, kau mungkin salah karena begini. Terus dia jelaskan, kau caranya yang baik seperti ini. Dia berusaha payah untuk bisa memperbaiki saudaranya. Karena dia fungsi sebagai cermin yang saudaranya tidak tahu kesalahannya. Apa blind spot, orang tidak tahu, yang bisa lihat orang lain. Ya. Kemudian kata beliau, bukan dia pekaiwo, enggak enak, akhirnya saudaranya semakin parah. Kenapa? Dia pertemanan duniawi. Kalau saya tegur nanti saya enggak ditraktir lagi, berarti duniawi dong. Kalau kau ukhrawi harusnya kau tegur. Kau tegur ya. Enggak usah malu-malu ya. Justru itu teman yang benar. Perhatikan kesimpulannya kata At-Tabari, wa hadha an-naw'u fi zamanina hadha
A'azzu minal kibritil ahmar, ya. Model pertemanan seperti zaman kita, ya, lebih sedikit daripada al-kibritil ahmar, mungkin jenis batu untuk semacam untuk membuat api. Ini artinya ini lebih sedikit daripada logam mulia, jarang maksudnya, ungkapan jarang. Waqad qila, bahkan dikatakan model pertemanan seperti ini, hadza qabla hadza zaman, itu zaman yang lampau, bukan zaman kita. Padahal ini abad keberapa ini? Ini mungkin abad, ya, Tabari abad keberapa? Abad keempat, ya. Karena Yunus intinya dia ingin jelaskan bahwasanya itulah sifat tanda pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masing-masing bisa mengukur diri tentang jauh dekatnya kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, al-hubbu fil min awthaqil ural iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Di antara tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, ya. Namun tidak semudah yang diungkapkan, tidak semudah yang diutarakan, ya. Maka seorang ketika berteman dengan teman-teman dekat, dia harus tahu konsekuensinya agar dia mendapatkan pahala dan pertemanan tersebut. Rugi teman sama kawan setahun, 2 tahun tapi tidak, di balik itu tidak ada cinta karena Allah Subhanahu wa taala, hanya duniawi murni, maka kita enggak dapat pahala. Tapi kalau kita karena Allah, pahala jalan terus. Pahala jalan terus. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.